Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguhnya adalah antara doa Nabi Musa alaihissalam dan karamnya Firaun itu jaraknya itu 40 tahun. Nah, baru kabul. Itulah ya. Jadi nggak bisa doa itu kemauan kita. Doa itu hamba cuman berdoa, hak memberi, kapan diberi, apa yang diberi itu adalah ikhtiar Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhtiar hamba. Pilihan Allah sendiri. Dan cerita daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya, setelah kulihat, aku bermimpi melihat Tuhan, jumpa Tuhan dalam tidurku. Maka kataku, hai Tuhanku, beberapa kali aku mendoa akan Dikau, maka tiada Engkau perkenankan bagi doaku. Udah berapa kali aku doa, kok nggak kabul-kabul. Maka firman Allah kepadaku, aku gemar mendengar suaramu. Jadi kulamakan, jadi kau berdoa itu aku suka. Ya. Dan terkadang adalah menyalahi. Kenapa doa itu tak kabul? Menyalahi. Tidak pas menurut permintaan, adab, syarat dan segalanya. Karena ketiadaan syarat berdoa dan rukun berdoa, adab berdoa, ini tidak dipenuhi. Dan juga ketiadaan menjalani jalannya sebenarnya di dalam berdoa. Ini banyak. Kalau saya membaca dari kitab Ibnul Qayyim ada 17 syaratnya baru kabul. Jadi bukan dianggap asal berdoa atau kabul. Banyak. Dan setengah dan sebagian daripada syarat doa itu yaitu ketiadaan istijal. Istijal itu kita kepingin lekas. Waktu kita berdoa kepingin lekas supaya diberi, lekas supaya kabul. Ini ditolak sama sekali. Orang kemauan awak. Gak ada kemauan hamba, gak ada memakai kehambaan di sisi itu. Hamba itu berdoa, hak memberi itu Allah. Bukan Allah itu bisa diperintah oleh kehendak hamba, nggak bisa. Jadi itu ketiadaan istijal namanya. Kalau dibahasakan, yaitu dikatanya telah mendoa aku, maka tiada perkenankan bagi doaku. Itu kalau bahasanya orang berdoa. Udah aku minta, aku kan kasih. Itu istijal, nggak boleh. Berdoa juga siang malam, baca segalanya, tapi enggak juga kabul. Itu istijal, enggak boleh. Diam. Dan kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu an, tiap-tiap orang yang tiada dalam doanya meninggalkan doa ikhtiarnya, artinya selama dia berdoa tapi ikhtiar pilihan hati hamba dalam berdoa itu enggak dilepas. Selama ikhtiar hamba itu masih ada, kemudian Allah tuh membiarkan apa yang diminta oleh hamba itu dikabulkan. Ikhtiar hamba masih ada.
tapi Allah biarkan, artinya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau macam ini bagaimana? Maka yaitu orang yang istidraj, dikasih tapi dilulu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, artinya di situ ada kemauan hamba, pilihan hamba, tapi dikabulkan. Nah, berarti doa itu nggak pasrah dia. Kalaupun seandainya kabul, berarti ini adalah istidraj. Artinya dihanyutkan oleh Allah Ta'ala. Hamba itu di dalam sangkanya, doaku kabul, doaku kabul. Padahal Allah itu membiarkan supaya hanyut dengan sangkanya. Tahu kesalahan. Ini tetap istidraj. Itulah istidraj, yaitu pada orang yang dikata baginya, sampaikan olehmu hajatnya, maka bahasanya aku benci akan mendengar suaranya. Itulah kalau gambaran cerita. Maka apabila ada dalam doanya serta ikhtiar hak ta'ala, tiada serta ikhtiar dirinya, cuman ikhtiar Allah saja, hamba itu menyerah, hanya menyatakan hajat, bukan ada ikut-ikutan kehendak hamba, maka adalah yang macam ini doanya diperkenankan doanya. Jadi kalau berdoa kita nggak usah ikut. Apa kita nyatakan pada Allah, ya Allah aku ini dah pasrah. Kata Tuhan, kalau kau bikinlah. Masa bikinnya? Mau kabur, bikinlah kabur sendiri kalau bisa. Kan nggak bisa. Maka karena itu pakai hak hambaan. Pakai status awal kita ni la haula wala quwata. Maka karena itu jangan ikut-ikutan lagi awak. Kalau mau Tuhan, kalau ikutan awak, ya kabur. Itu istidraj. Halus sekali dia. Dan kata setengah dan kata sebagian orang yang arif, apabila dikehendaki oleh Allah Ta'ala bahwa memperkenankan doa hambanya itu, niscaya dikurniakan akan hamba itu rasa ittirar dalam doanya. Dan ittirar itu apa? Begitu pula walaupun dia sudah ittirar, bukan itu berarti mustahik. Bukan berarti itu hamba udah mendapat hak untuk diterima. Tidak juga. Bukan mustahik hamba itu akan dia pada dirinya pada sekalian halnya. Tidak. Itu ittirar itu adalah yang dibuat oleh Allah Ta'ala kepada hamba sebagai jalan untuk hamba ini memasrahkan diri zahir dan batin kepada Allah. Kalaupun Allah mau kabul, itu berarti perbuatan Allah sendiri pada hamba. Bukan hamba itu ngatur-ngatur, enggak. Jadi seakan-akan ittirar itu dibuat oleh Allah supaya membuangkan rasa aku hamba itu terbuang. Supaya nyata hak ketuhanan Allah Ta'ala itulah yang membuat kita di dalam berdoa, mengucapkan di dalam ucapan doa, kemudian pasrah dan taslim. Kapan Allah kasih, apa yang Ia kasih, itu dalam urusan Allah Ta'ala. Itu ittirar. Inilah paling payah nafsu. Kalau nggak keluar kita berdoa dari diri, tak akan bisa ittirar. Kebanyakan orang berdoa itu masih akunya itu masih kencang betul. Memang kagak kabur-kabur. Kok nggak kabur-kabur ya? Iyalah, kau berdoa tuh kaunya, nggak ada ittirar sikit pun.
Dan kata setengah dan kata sebagai mereka itu bermula iktirar itu mana? Yaitu orang yang apabila mengangkatkan tangannya kepada Allah dan berdoa, tiadalah melihat ia bagi dirinya amal. Tengok, berarti sekurang-kurang sini terdul apa? Baru bisa iktirar. Ini amal doa engkau punya, engkau buat aku berdoa. Kalau bisa naik kepada sifat, engkau ucapkan kalam doaku adalah kalammu. Nggak ada setel-setel. Ini kebanyakan awal nyetel doa. Kalau bisa tampilkan semua hafalan di situ. Capek orang angkat doa, ngangkat tangan. Karena menunjukkan banyaknya hafalan awak. Isinya orang nggak bisa belum. Kepasrahan dalam doa itu bukan perlu banyak tampilnya, itu capek orang mengaminkannya. Walaupun 2-3 patah, tapi dia dari Allah, dengan Allah, kepunyaan Allah, sudah cukup. Ini tak betul enggak ya, ada cerita seorang syekh diundang berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Cukup. Loh, kok singkat kali? Coba kalian kaji itu kata saya tadi. Atina fid dunya hasanah itu macam mana bahasannya? Jadi yang baru semua. Wa fil akhirati hasanah itu macam mana bahasannya? Mencakup itu semua. Itu maka dikatakan istilahnya dan berukuran ini doa sapu jagat. Bukan perlu banyak, semua ditampilkan dalam doa itu supaya tahu, supaya orang jangan capek nganinkan doa awak itu. Ya lumayan kalau doa itu dari Allah. Daripada dari kita capek aja mengaminkan, kabulnya enggak. Jadi pasrah betul. Kalau berdoa itu ada hak khusus yang tertentu, bolehlah. Nah, memang doanya harus panjang, doa haul panjang. Memang itu berada apa yang ditentukannya. Gak ada amal ya. Kalau doa dia merasa nggak beramal dalam doa baru betul. Kalau masih aku berdoa belum betul, perbaiki dulu. Harus panan dulu. Maka apabila telah kau ketahui janjinya Allah Ta'ala, bahwasanya Allah tidak dusta, ini akan datang. Fal yusakkikan naka fil waqtil wajib. Ya dari waktu. Wallahu a'lam bishawab. Siap ya, ibu-ibu siap. Permintaannya ini hari lebih meningkat dari yang lalu. Supaya jangan banyak lagi disuruh duduk. Makan hukum kelapa berapa orang? Rasa hampir separuh. Ada separuh malam hukum kelapa. Orang mau berhadap pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dihadapinya tikar, karpet hijau, ruangan, mana Allahnya? Nggak bisa duduk, ngapain berlama-lama? Orang berhadap pada Allah, bukan berhadap pada benda. Dicoba juga nggak bisa duduk.
Sudah saya bilang ini seminggu-seminggunya harus ada persiapan supaya terlatih dia waktu mau sholat itu cepat. Sebelum dia takbiratul ihram, dia udah padan duluan. Itu maka gunanya belajar, gunanya peningkatan. Kalau nggak ngapain? Kalau nggak ada peningkatan sendiri, melatihnya di rumah. Cara pendekatan kepada Allah itu antara kita dengan Allah. Apa amal kita? Macam mana dalam pasar ada waktu beramal itu? Macam mana akunya harus hilang waktu dalam beramal itu? Nah, itu dilatih di rumah. Bukan mengandalkan waktu giliran Jumat datang. Enggak, ini enggak ada apa-apa. Ini hanya dicek aja cuma sampai betul sampai salah. Maka karena itu saya ingatkan sekali lagi. Kalau kita belajar ketuhanan itu harus ketuhanan. Kalau hanya terhenti di niat enggak akan sampai mati, enggak sampai. Saya bukan enggak tahu niat. Niat itu udah matang. Tapi saya perhatikan ini nggak sampai di sini. Maka karena itu saya nggak mau diniat duluan. Allahnya duluan. Udah Allahnya mau, baru kita belajar niat itu gimana. Itu bukan Tuhan, itu hanya kita. Edarannya masih kita. Saya bilang sama orang tuh, nggak paham-paham juga. Habis umur awak nanti, Allahnya nggak jumpa. Karena kita bukan itu. Artinya udah kita alami semua. Lebih 40 tahun awak menekuni ini kan. Masih sedikit. Perjalanan seluk-beluk itu kita tekuni betul. Yang mana Tuhan, yang mana aku. Kita sedikit betul. Dah. Ini siap pagi ini. Dah ya, praktekkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berserah di kehadiranmu, aku keluar dari diri. Langsung. Tinggalkan langsung diri itu. Kalau bisa jangan nampak diri itu di hati. Diri bukan Allah. Yang paling dekat dengan kita yang bukan Allah itu adalah diri kita sendiri. Maka karena ini harus dilepas dulu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita masih belum bisa melepas diri dari akunya, berarti kita masih dikuasai oleh aku nafsu. Takkan bisa sampai juga. Permintaan sekali lagi. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, aku sekarang keluar dari diri. Keluar langsung, lepas diri itu. Tinggalkan sejauh mungkin. Tinggalkan sampai enggak nampak di itu, sampai enggak tahu menahu tentang diri kita itu lagi. Seakan-akan hati itu ditanya, hai hati, ya, mana dirimu? Entah, nggak tahu lagi. Udah pulangkan, itu urusan Allah punya. Lagi pula itu bukan Tuhan. Aku berada pada Tuhan, bukan pada yang diciptakannya. Tengok dulu. Masih kita tengok di depan enggak? Tinggalkan habis. Di diri itu ada melihat. Itu ikut tertinggal dia, ikut terlepas dia. Sebab itu sifat masalah Allah punya. Oh ini ada pada mata, biar. Tak usah ikut-ikutan, tak usah ikut-ikutan, tak usah ikut-ikutan. Nanti kita syirik. Biar aja mata melihat di situ. Itu hak Allah untuk menjadikan sifat masalah. Biar aja hati tahu ini. Ini Allah meliputkan ilmunya. 7 lapis langit dan bumi diliputinya. Seluruh makhluk diliputinya. Berarti kebetulan hati diri yang udah kita tinggalkan ini diliputi oleh ilmu Allah. Itu maka dia tahu dirinya, tahu lantai, tahu hijau, tahu karpet, tahu benda. Ini bukan kita, tak usah ikut lagi kita tahu. Cukup mengambil manfaat apa yang disampaikan oleh Allah ilmunya pada hati. Cukup itu saja. Terus ngambil hati ilmunya. Ini kita buktikan nanti, sikit aja kita ambil. Saya nggak mau terima lagi. Nah, karena itu saya mau betul-betul sungguh. Ujungnya nanti kita nggak punya wujud. Perjalanan ini ujungnya kita nggak punya wujud. Berapa? Diri melihat, tahu, daya, rasa mati. Diriku saripati tanah benda mati. Ini kok ada roh. Roh
itu min amri rabbi, urusan Tuhan. Artinya selama Allah itu meletakkan ruh ciptaannya pada badan, maka Allah mengurus badan ini di dalam kehidupannya. Itu maka urusan Tuhan. Perhatikan kata-kata urusan Tuhan. Allah mengurus diri badan ini karena ada tautan dari Allah. Mana ruh yang min amri rabbinya itu? Maka Allah urus ini badan. Wah, ini perlu melihat. Nah, aku jadikan sifat basarnya pada mata badan. Badan perlu tahu. Nih, aku jadikan ilmuku pada hati badan. Oh, badan perlu mendengar. Nih, kejairan sifat sama aku jadikan pada tinggal badan. Badan mau berbuat ini dan itu. Nih, kuda iradatku meliputi pada sekalian badan. Oh, badan mau komunikasi sama orang, mau ibadat, mau baca, mau berdoa, mau berzikir. Nih, kalamku pada lisan badan. Belum lagi kesempurnakan pada sifat-sifatku. Itu lain lagi. Itu nggak ada bahasan. Itu banyak panjang luas. Jadi aku mana? Oh, kau tetap mati, yang hidup cuman Allah. Badanmu itu dihidupkan karena Allah meletakkan ruh ciptaannya itu kepada badan, gunanya untuk penguat ruh yang telah diperkenalkan oleh Allah waktu zaman ruh alastu birabbikum. Dijahirkan tanda-tanda ketuhanan itu pada badan supaya ruh itu terus mengenal Tuhannya sampai nanti ruh keluar dari jasad. Di sisi lain, memang dibuat jasad ini adalah untuk pelaksanaan syariat Allah, untuk melaksanakan liya'buduni, supaya mereka menyembah. Bisa ya? Saya tidak mau lagi bisa campur nih. Diri udah lepas, melihat, tahu, mendengar udah lepas. Enggak ada di hatimu lagi, enggak. Laksanakan enggaknya itu gimana? Jangan kita ikut-ikut melihat, tahu, mendengar tuh. Kalau kita ikut tahu, mendengar berarti mencampuri Tuhan di hati. Tetap nilai syirik itu ada. Ini kau tahu ini nggak ada tawar-tawar dia. Ya, kalau tauhid, kalau syirik. Saya udah bilang, gak ada separuh di ini. Kalau sungguh-sungguh. Allah udah buat syarat, bukan saya buat syarat. Manja ada bina, itu syarat yang Allah buat. Siapa yang bersungguh-sungguh pada kami? Gak ada basa-basi. Langsung ya tembak-tembak langsung. Kalau salah-salah, kalau bertauhid, kalau bersyirik tetap syirik. Siap. Coba periksa di hati. Ada apa enggak diriku terlihat lagi? Periksa di hati masing-masing. Ada apa enggak diri badanku ini terlihatnya lagi, tahunya lagi? Periksa. Apakah udah putus betul? Apakah ada hubungan aku dengan tahu diriku, melihat diriku? Periksa. Apakah aku masih bertaut dengan apa yang ada pada diriku, yang Allah ajarkan sifat ketuhannya, melihat, tahu, mendengar, duduk? Harus putus. Lepas. Jadi aku kemana ini? Berikutnya, kau tinggalkan ruangan ini dan kau tinggalkan alam. Itu berikutnya. Yang kau tinggalkan itu semuanya bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Tinggalkan yang bukan Allah itu jangan ada lagi tinggal di hati. Itulah aghyar. Itulah sesuatu yang bukan Allah itu jangan ada lagi di hati. Nanti kau terhijab. Maka karena itu hijab yang paling besar adalah dirimu sendiri. Ini nomor satu. Kalau udah kita lepas kepada diri sendiri, berarti hijab terbesar itu udah hilang. Tinggal yang kecil-kecilnya aja lagi.
Coba. Ya Allah, aku berpisah, udah terpisah dari diriku. Terpisah daripada melihat atau mendengar karena aku takut syirik. Terpisah dari ruangan ini dan terpisah daripada alam. Semua yang kupisahkan itu adalah hakmu. Aku gak pernah ngambil. Kalau aku ambil hakmu, berarti aku masih sekutu. Maka karena itu sekarang ini permintaan terpisah, terputus, terlepas daripada seluruh wujud alam. Aku gak ada lagi dalam dunia. Badan itu tanah itu alam dunia udah kupisahkan. Makanya rasa aku itu gak ada. Aku menuju kepanaan lah, supaya aku betul-betul merasakan tidak ada wujudku di alam dunia ini. Ini penghabisan ya. Kalau udah dilulus, baru Allah tuh menampakkan hak wujudnya sendirian karena tidak ada sekutu lagi. Ini yang diminta. Sekarang permintaannya, aku terlepas terpisah dengan dunia secara menyeluruh. Coba, aku nggak ada lagi dalam dunia. Aku terpisah dengan alam dunia. Aku nggak nengok lagi alam dunia. Aku nggak tahu menahu lagi dengan alam dunia. Kenapa gitu? Badanku dan alam dunia adalah hak Allah untuk menunjukkan tanda-tanda ketuhanannya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Pada bumi itu ada tanda-tanda Allah bagi orang yang yakin hatinya. Wa fi anfusikum, ini diri kamu. Dan pada diri kamu juga ada tanda-tanda Allah bagi orang yang yakin hatinya. Apalah tubsirun, kenapa tidak kau lihat Allah pada tanda ini? Yang kita pandang, kita tuju sekarang Allahnya, bukan tanda-tandanya. Ingat, tanda-tanda ini harus putus, lepas. Saya minta kelepasannya ini mana? Supaya kita kembali kepada asal asli hakikatnya aku nggak ada. Yang ada alam, yang ada ruangan, yang ada melihat, ada tahu, ada mendengar, ada perbuatan duduk, ini udah lepas. Kau gak ada sini lagi, gak ada. Seluruh alam gak ada juga. Kau kemana? Hakikat lah. Hakikat bukan aku, gak ada wujudku. Ya kesana lah aku. Jadi untuk sana gimana? Panah itu ceritanya nggak ada lagi. Untuk menempuh panah nggak ada lagi gimana? Ya perasaan, prosesnya lah. Lebur, hancur, sirna, lenyap, habis. Sehabis-habisnya, hakikatnya aku nggak ada. Kok nggak ada? Allah yang ada sekarang, tapi Allah menyatakan dirinya wazairu. Itulah Allah yang jahir pada seluruh yang jahir ini. Kamu nggak ada di sini, nggak ada, nggak berani aku. Nanti dua wujud. Maka karena itu aku panah betul-betul. Yang batin, itulah dia yang laisa kamitslihi syai'un lah. Tapi Allah menampakkan hak ketuhanannya, Allah perkenalkan hak ketuhanannya. Sementara kau mana? Aku nggak ada. Kurasakan aku nggak ada hubungan lagi, nggak ada tautan lagi dengan yang ada ini. Yang ada ini kejahiran Allah yang bersifat ada. Bersifat ada itu namanya bersifat wujud. Yang wujud itu cuma satu, cuma Allah. Tidak ada dua dengan aku lagi. Jadi kau mana? Habis. Tapi di dalam habis ini nyata Allah itu ada. Itulah. Saya kasih tempo 2 menit. Saya akan keliling. Siapa yang udah bisa, siapa yang enggak. Saya enggak bisa, saya bilangkan supaya dikejar. Ini sungguh-sungguh, enggak ada main-main. Maka saya bilang kalau mau bertuhan, latih dirubah. Bukan hanya sekedar dengar, pahami, enggak bisa.
Harus ada usaha, kesungguhan, iktisabul abdi betul. Panas terus siapa? Nah, nggak ikut aku berwujud yang ada ini, nggak ikut aku berwujud yang ada ini, nggak lagi aku di sini. Aku lepas daripada seluruh wujud alam, aku terus lebur, aku terus hancur, aku terus tanah, aku terus bata-bata nggak ada. Sampai nggak ada itu setenang-tenangnya nggak bisa aku katakan aku ada lagi. Dia kenal udah habis. Soal ada itu urusan Allah. Tak usah aku tengok. Allah itu akan menampakkan hak ketuhanannya. Allah itu akan memperkenalkan hak ketuhanannya. Allah itu akan memperkenalkan keesaannya sendirian pada hamba yang dibukakan hijab yang telah dipanakannya dengan panah yang sungguh-sungguh. Siap ya? Tinggal 1 menit. Jangan merasa lagi di dunia, bukan di mana lagi, di dunia. Udah di dunia nggak ada merasa, lebur, hancur. Aku punya wujud. Nggak ada tautan dengan dunia, nggak ada. Itu tautannya dengan wujud Allah, aku nggak berani. Ya kau mana tautannya? Iya dengan panah habis. Tinggal 1/2 menit. Saya nggak mau nuntun lagi. Saya tembak langsung aja. Saya bisa, saya bilang bisa, saya enggak. Tak ada tuntunan lagi. Tadi udah cukup lama menuntunnya ini. 1/4 menit. Letakkan penghabisan semata-mata nggak ada. Itu permintaan. Ada mumahdin. Nggak ikut ada dengan yang ada ini. Nggak ikut ada dengan yang ada ini. Yang ada ini ada Allah. Habis waktu. Saya mulai dari Paudin. Saya bilang langsung aja. Kalau bisa-bisa. Betul atau salah saja, betul atau belum betul, ya itu aja tinggal bahasanya dari saya. Nggak banyak komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai daripada Pak Udin sebelah saya. Betul, berikut belum habis, berikut belum, berikut betul, berikut betul, berikut betul. Berikutnya belum. Coba terangkan rumah yang belum. Kenapa maka belum? Dia mesti tahu ini ruangan. Itu menunjukkan wujud masih ada. Berarti belum panah itu. Saya nengok aja langsung. Kalau mesti tahu ruangan ini wujud masih ada. Laksanakan betul ya. Berikut belum. Berikut. Tengok. Belum. Dan berikut. Mengarah betul sedikit lagi ya. Bagian jendela. Belum. Wah ini banyak kali duduk nanti kalau nggak duduk ini. Berikut. Belum. Berikut. Panahnya belum habis tapi udah bagus. Dari pintu. Panahnya belum bisa dikatakan panah. Dia mesti tahu ruangan. Dan berikut. Panahnya belum habis. Dan berikut. Belum. Dan berikut. Tengah jendela. Belum. Sudut. Belum. Dan berikut. Belum. Saya pause nih. Belum. Ini makin banyak ini yang semua betul. Ais, belum. Mesti tahu tu kan?
Ini betul ya. Ini sih tahu ruangan berikut. Masih tahu ruangan. Berikut baru betul penghabisan sudut sini. Masih tahu ruangan. Permintaan yang berwujud seluruh alam ini, ruangan ini, badan-badan kita ini, benda-benda sini, ada yang punya satu wujud. Maka karena satu wujud itu adalah kejadian wujud Allah yang meliputi pada sekian alam. Maka itu kita keluar dari sini. Aku nggak ada wujud. Aku nggak ikut berwujud pada wujud alam. Aku nggak ikut berwujud pada wujud diriku. Aku nggak berwujud pada wujud ruangan ini. Aku nggak ikut melihat atau mendengar yang ada pada diriku. Dengarnya dulu. Siapa yang bisa-bisa, siapa enggak. Saya mau betul-betul keesaan betul. Jangan ada sekutu sedikit pun. Sekarang aku semata-mata nggak ada. Tahu panah? Lewatkan panah tuh. Oh masih tahu panah? Belum sampai. Panah harus lewatkan lagi. Supaya nyata ada Allah ada aku. Ada Allah mana? Ini berwujud seluruhnya inilah. Wah, alam itu kan kejadian Allah punya. Kau mana? Mana ada wujudku? Sikit pun aku nggak ada lagi wujudku. Betul. Cukup ya. Nah, kalian laksanakan sendiri. Saya akan periksa. Saya akan boleh. Makanya sungguh betul. Kalau mau sungguh betul, gak ada main-main ini. Sebab kita akan berhadap pada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Bagus. Nah, karena itu saya bilang, kalau mau sungguhi, ini sungguhi. Jangan terganggu dengan yang lain. Nanti kacau perjalanan hati awak. Cari kalau pun ada yang lain yang ngajari, sampai betul-betul kita tuh nggak ada di dirinya, baru betul. Kalau misalnya sanggup tak usah habiskan waktu. Yang berikut kita dengar dulu. Masih tahu apa enggak dia ruangan alam diri? Masih terpandang pengalia batinnya? Betul apa enggak batinnya udah panah? Betul semata-mata enggak ada? Enggak ada ikut lagi berwujud dengan yang wujud ini semuanya nih. Ini wujud Allah aja di sini. Betul? Ada masih nyampur? Ya, bagus, jalan. Perhatikan yang berikut. Kalau nggak bisa juga, 2 kali ya suruh duduk ya. Kalau mau suruh saya bilang. Ini risikonya berhadapan dengan malaikat, ditanya siapa Tuhannya. Di kuburan. Saya menentukan di akhirat. Sirik aja sikit, jemplung dalam neraka. Allah itu menyiksa orang-orang munafik dan orang-orang yang syirik. Nah, karena itu kita kalau bisa hidup di dunia ini kita betul-betul tidak ada masalah. Kalau bisa panah terus, ngapain gak dipakai?
tujuan pakaian dia. Sekarang hatiku masih tahu ruangan, berarti menunjukkan itu masih ada. Sekali ya, sudah sekali diingatkan. Mataku nengok ruangan hijau karpet, hatiku masih tertuju kepada ruangan hijau karpet. Menunjukkan wujudku belum lebur, belum hancur, belum sirna, belum panah. Yang lain periksa betul-betul. Saya baiklah, saya tanya, apakah sudah sampai? Kalau sampai, mana Tuhannya? Kita mau langsung aja, mana Tuhannya? Nggak ada, ya ada Tuhan cuman karpet yang ku tengok, ruangan. Berarti ini hari nggak lulus, dulu sebentar. Sungguh itu tuh, coba sama. Saya mau merasa nggak ada wujud lagi dunia, langsung dipakai itu. Aku nggak ada di dunia, yang ada di dunia itu wujud Allah. Mana pemakaiannya? Habis betul, habiskan dari itu lagi. Betul, silakan. Kalau udah nanti terbiasa, dia enak batin tuh. Aduh, nikmatnya laku betul. Di halaman 111, sebenar-benar nikmat itu adalah bertemu dengan Tuhannya. Walaupun banyak cabang-cabang nikmat, tapi itu masih di paruh-paruh jalan. Tapi yang dikatakan nikmat sebenarnya adalah berhadap langsung dengan Tuhan. Dan juga yang dikatakan azab, siksa itu, walaupun banyak bermacam-macam, sakit, derita, gagal, tidak, yang sebenarnya azab itu adalah dia terhijab pada Tuhan. Wah, itu nggak tanggung itu. Ini yang kita selama kita bisa perbaiki, kenapa nggak kita perbaiki? Adakah aku lagi berwujud dalam dunia? Apakah masih tahu masih ada dunia di hatiku lagi? Periksa. Apakah masih terhenti di panah? Apakah aku sampai betul hakikatku bahwasanya aku itu memang hakikatnya nggak ada? Silakan. Itu kalau udah kita nggak ada, bermuqabalah dia, berhadapan langsung dengan Allah yang ada. Bukan kita mau cari dengan Tuhannya. Laksanakan nggak ada kita tuh dengan sebenarnya dulu, baru Allah tuh akan menampakkan Tuhanannya. Ngapain nengok Tuhan, capek lah, tak usah. Kita nih itu nggak ada kan dulu betul-betul. Itu kontan langsung berhadapan pada Tuhan. Tuhan tuh nggak berarti awak, awak yang berarti ngambil hak Tuhan punya ngapain? Bagus. Itu kalau orang udah sampai betul zahir dan batin itu nampak Allahnya zahir dan batin. Itu betul sampai dia orangnya. Silakan. Kalau kebas dulu baru paksa. Saya nggak mau sekedar kaji cerita, saya nggak mau habiskan waktu, nggak tuntas kaji itu. Bagus. Saya bilang dulu ya, hatiku masih nengok ruangan. Mau jumpa sama Allah, mau. Ruangan ini jangan ada di hati, tinggalkan habis. Sampai nggak nampak ruangan ini.
tinggal ruangan ini, gak ada aku tengok ruangan lagi. Ruangan bukan Allah. Apalagi aku mana? Tinggalkan alam supaya kita terpisah dengan alam. Terpisah dengan alam. Ini belum terpisah. Belum terpisah dengan alam. Secara jujur hatiku bisa bilang, ini alam masih ada di hatiku. Berarti alam bukan Allah. Ringkasannya, yang bukan Allah masih ada di hatiku. Bisa jumpa Tuhan dia kayak gini. Kita buktikan langsung nama mata kepala. Mata kepala ku nengok ruangan hijau karpet, hatiku masih nengok ini juga. Saya minta dulu. Saya udah bilang kalau mau sungguh-sungguh. Kalau mau betul-betul, sungguhi betul-betul ini. Sebab sesuatu sikit selain Allah itu jangan dilihat. Ini bukan tarikat, langsung mengenal kepada Tuhan, itulah marikat. Merasa ada aku dalam dunia lagi, periksa. Merasa ada hubungan dengan alam dunia lagi, periksa. Itu panah, panah hilangkan lagi, lewatkan panah. Alhamdulillah, silakan. Kalau udah nggak ada akunya, berarti Allah tuh jahil. Tapi nanti kalau udah kita matang nggak ada, Allah tuh nampak sangat terang. Itu kematangan kita di nggak ada itu udah memang betul-betul matang dia. Ini kan masih kita berjuang-berjuang. Perhatikan gitu. Sekarang saya nengok langsung aja ya. Mataku nengok ruangan hijau karpet, hatiku masih nengok ruangan hijau karpet. Saya tanya, Tuhannya mana? Jawabannya nggak ada. Bisa tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan karpet, tinggalkan rumah, tinggalkan alam, bisa 1 detik perjalanan. Sebab ini bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Bisa tinggalkan langsung. Ya Allah, berserah diri ke dalammu, kutinggalkan diri, kutinggalkan ruangan, kutinggalkan karpet, kutinggalkan hijau, kutinggalkan alam. Bisa? Bisa meninggalkan ruangan, bisa meninggalkan alam, tapi ruangan masih nampak dan alam belum terpisah. Sehingga berlama-lama, silakan dulu. Coba upayakan sendiri dulu. Aku jumpa Tuhan. Aku berhadap pada Allah, bukan berhadap pada yang diciptakannya. Diriku, ruangan, alam, seluruhnya itu yang diciptakannya. Aku mau mi'raj. Terpisahlah, langsung tinggalkan. Sehingga alam ditinggalkan itu nggak nampak di jadiku. Ini masih ada kesan-kesan melihat ruangan, masih ada? Jawabannya masih. Bila belum putus, putuskan dulu. Biar putuskan langsung dengan alam itu. Nah, itu panah namanya. Panah lewatkan lagi, supaya kita semata-mata nggak ada. Di nggak ada itulah nanti Allah itu akan menampakkan hak ketuhanannya dengan sendirinya. Habiskan terus hidup kita tuh nggak ada. Balikan dulu terus. Kesan apapun alam yang udah tinggalkan, jangan ada terkesan mata tuh melihatnya lagi. Itu sudah aku nggak terpengaruh dengan pandangan mataku melihat alam dunia, nggak ada. Melihat benda dunia nggak ada lagi. Cuma dunia itu jangan ada di hati. Ini aku latih terus supaya sesuatu yang bukan Allah itu jangan ada di hati. Kalau dunia itu bisa ada di hati, nggak bisa.
saya belum sempurna ini. Panah itu harus lewatkan dulu, lemburkan dulu. Sementara alam di oleh mata itu gak ada lagi kita tengok. Itu laksanakan dulu. Ini penapisan halus-halus supaya tertapis betul dia, supaya betul dia makin halus dia perjalanannya. Baik, jangan ada kasar-kasar lagi. Nah itu panah, kenali itu. Panah ini leburkan lagi, lewatkan lagi, lepaskan lagi supaya kita aja merasa aku panah. Supaya aku memang panah itu sebenarnya mengantarkan supaya kita sampai pada hakikat kita semata-mata nggak ada betul. Itu minta. Kalau udah kita nggak ada, Allah tuh akan menampakkan ketuhanan dengan sendirinya. Betulkah? Bagus, silakan. Sungguhi. Jangan lagi tengok sajadah untuk salat tuh. Sajadah bukan Allah, bukan hanya di permulaan aja. Jadi pakaian dia, tapi salah bukan bisa. Dia tuh nggak ada wujudnya. Boleh takbir sampai salam nggak ada wujudnya, itu baru betul. Bagus. Menjumpa Allah mau. Kalau menjumpa Allah sesuatu yang bukan Allah tinggalkan, lepas, jangan lihat, jangan tahu menau lagi. Buat secara umum, secara menyeluruh buat. Jangan merasa dalam dunia lagi. Mana? Merasa lebur mana? Sampai kita rasakan semata-mata nggak ada di mana. Habiskan lagi itu belum habis betul. Nah ini baru Allah itu menampakkan wujudnya pada alam. Silakan. Jangan lebih awal lagi. Kalau kita berwujud gimana? Kena wujuduka zambun la qiyasa lahu. Wujudmu merupakan satu dosa yang tidak dapat dikiaskan dosa itu kepada yang lainnya. Dosa mana? Dosa syirik. Tinggalkan diri, tinggalkan ruangan, tinggalkan alam. Coba belajar sendiri. Saya mau nengok hasil. Jangan dituntut lagi. Sampai dia merasakan terpisah dengan alam itu sahih, nyata, jelas. Gak ada alam di hatiku lagi. Aku aja terpisah dengan alam. Mana prakteknya langsung? Kita buktikan dulu ya. Mataku melihat ruangan, hatiku melihat ruangan. Ruangan alam. Berarti belum bisa dulu. Belum bisa dulu. Buktinya mataku melihat ruangan itu kan ruangan. Saya nggak mau berlama-lama, saya bilang. Saya pun sungguhan aja. Kalau mau betul-betul, betul-betul. Perjuangan kita seminggu ditangisi betul-betul. Kenapa aku nggak bisa? Sekarang ini saya bilang dulu. Mataku dengan ruangan hijau karpet, diriku, rumah, hatiku masih tertengok yang oleh mata. Mau jumpa Allah, mau. Tinggalkan sesuatu yang bukan Allahnya. Langsung dengan batin awak. Mirat awak. Sekarang masih tertengok ke ruangan. Tinggalkan langsung.
Ya Allah besar di kejadamu, tinggalkan diriku, tinggalkan melihat, tinggalkan tahu, tinggalkan mendengar, tinggalkan ruangan, tinggalkan karpet, tinggalkan warna hijau, tinggalkan rumah, tinggalkan alam. Coba bisa langsung terlepas, terpisah dengan alam. Kenyataannya nggak bisa bro, duduk. Ingat, umur kita semakin singkat, seminggu dia makin berkurang. Di akhirat tidak akan ada perbaikan. Menerima hasil yang kita capai di dunia. Kalau mau sungguh-sungguh di dunia ini. Yang kita hayalkan kita dapat menang di akhirat, jangan harap itu. Kalau kenyataannya nggak ada. Tuhan itu kan bisa jadi tokoh. Kenyataan yang dibuat oleh Allah pada batin kita, itulah kenyataan yang kita capai sekarang ini. Wah, mana Tuhanku? Itu bertuhan apa enggak kita sekarang ini? Ini yang paling ditakuti oleh para anbiya, para nabi. Di mana? Habiskan panah itu sampai habis-habisnya, sehingga aku nggak tahu lagi panah lah. Habis dia, mana? Hakikatnya aku nggak ada, mana? Betul, silakan. Cari yang macam itu. Hakikat-hakikatnya aku nggak ada, baru itu. Pakai waktu sholat itu nggak ada aku. Ini Allah membuat barang sholat. Aku ini udah nggak ada. Habis. Bisa melepaskan yang ini pertengahan perjalanan namanya ya. Ini di tengah perjalanan. Teruskan perjalanan itu sampai yang alam, ruangan, diriku, sesuatu yang ada di dunia ini nggak nampak lagi, lepas habis buat. Sampai nggak nampak dia itu. Panah bagus. Panah itu selesaikan, sempurnakan sampai aku hakikatnya merasakan gak ada di dalam dunia sekitar. Gak ada api. Bagus, lihat. Sungguh itu betul. Sebab yang kita ada berhak itu ada Allah, tak ada lagi engkau. Itu ada sapi perkataannya. Sikit itu bahasanya, tapi enggak ada tanggung. Itu kata-kata hikmah. Dia sikit ucapannya, tapi maknanya sangat dalam. Itulah hikamnya. Ini hikamnya kata hikmah semua. Kalau aku masih nengok alam, tak ada Tuhan. Alam yang ada di hatiku. Kalau gimana? Tinggalkanlah. Terus apa nengok alam lagi? Diriku, ruangan, benda, warna, alam, tinggalkan habis. Mataku nengok ruangan, karpet hijau, hatiku masih nengok karpet hijau. Sekali lagi. Saya menentukannya. Kalau lulus, kalau enggak saya suruh dulu. Siap-siap ya. Ya Allah, aku bersah di kejaranmu, aku keluar dari ini. Aku keluar dari ruangan ini. Aku keluar dari melihat, tahu, mendengar yang ada di diriku, aku itu tanah ini. Aku keluar dari alam dunia. Aku terpisah dengan alam dunia. Langsung. Kemudian aku lebur, aku hancur, aku sedar, aku lenyap, aku panah. Dan kurasakan aku semata-mata udah nggak ada wujud gue lagi. Mana pemakaiannya? Kalau bisa sampai, kalau enggak duduk.
Kembali lagi saya bilang, mataku nengok ruangan hijau, karpet, hatiku masih tengoknya. Abu Liwat Pak Edi dulu. Berjuang seminggu di rumah. Selama hatiku masih nengok benda warna alam, sama itu aku masih terhijab pada Tuhan. Jangan terhenti di hijab ini. Tinggalkan. Saya tuntun. Kalau sekarang mata punya ruangan hijau karpet, hatiku masih nengok hijau karpet. Tuhannya mana? Oh tanya, nggak ada lah. Orang hati nggak berada pada Tuhan, berarti berada pada karpet hijau. Itu kan bukan Tuhan, benda. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, aku keluar dari ruangan ini, keluar dari melihat, tahu, mendengar. Aku keluar dari seluruh wujud alam, aku terpisah dengan alam dunia. Langsung aja ya. Nah, coba tinggalkan habis. Aku nggak merasa dunia, aku udah mati. Kenyataannya mataku nengok ruangan karpet hijau, hatiku masih nengok ruangan karpet hijau. Duduk, aku boleh buat? Gak bisa. Kenapa? Tuhannya gak ada. Seminggu udah kasih tempo, kita sendiri yang kurang buang itu. Mau kepengen jumpa Allah, mau alam itu tinggalkan dulu, dulu. Jangan itu tuntun lagi. Itu menunjukkan kita itu orang yang memang berusaha sesungguh. Ada usaha kemauan sendiri. Baik, saya bilang dulu ya. Sekarang ini saya bilang dulu. Posisi aku di sana di mana? Oh, mataku nengok ruangan hijau karpet, hatiku nengok ruangan hijau karpet. Mau jumpa sama Tuhan? Mau. Saya tuntun. Ya Allah, aku berserah di kejaranmu, kutinggalkan diri. Terpisah. Kutinggalkan ruangan karpet ini dengan warna hijau ya. Terpisah. Terpisah itu terpisah putus. Jangan tengok lagi. Sekarang nggak terputus. Tertengok aku masih hijau nih karpet nih. Tertengok aku masih. Ya udahlah, habiskan waktu dulu. Saya udah bilang, sungguh-sungguh nggak ada main-main ini. Ini marifat. Marifat itu nggak ada tawar-tawar lagi. Selama aku tahu benda, selama aku tahu diriku, selama aku tahu alam, berarti akunya masih ada. Periksa. Betulkah aku sudah terpisah dengan seluruh wujud alam? Mana dia pelaksanaan pengalaman batinnya mana? Nah itu sudah terpisah, saya akui betul. Mana keleburan, hancur, sirna, lenyap, nggak punya wujudnya mana? Semata-mata nggak ada itu mana? Belum habis betul padan itu, semata-mata nggak ada itu mana? Dah, alhamdulillah sekarang. Cari nggak ada tuh betul. Biar alam ada, biar melihat ada, tahu ada, biar badan kita ada, orang hati kita nggak kemari kok. Ini kan kejahatan Tuhan. Itu mana hilangkannya? Hati kita tuh nggak kemari, itu yang diminta. Di sebalik ini semua ada hak ketuhanan Allah tuh di situ. Rahasia aja. Sebalik itu jadi. Bagus.
Ya Allah, aku bersalah di kehadiranmu, aku keluar dari diri. Langsung. Aku tinggalkan melihat, tahu, mendengar, hati tahu, ruangan, karpet, hijau, rumah, alam. Langsung pisahkan dulu. Seakan-akan aku nggak ada dalam dunia lagi. Alam dunia nggak ada di hatiku. Terputus, terpisah, habis. Nanti kenyataannya baru kita tengok. Ini kan masih tuntunan. Aku terpisah dengan alam dunia. Mana? Bagus. Itu saya akui. Masuk aku kepada lebur, hancur, sirna, lenyap. Itulah yang dimaksud dengan panah. Supaya aku semata-mata nggak ada wujudku lagi. Mana pelaksanaan batinnya, pengalamannya. Semata-mata nggak ada tuh tujuan akhir. Mana setelah tujuan akhir kita nggak ada, Allah tuh akan menampakkan adanya secara kontan langsung karena penghijaban nggak ada. Betulkah? Ya, Allah ajarkan pada alam, pada ruangan, silakan. Sungguh itu betul. Jangan ada akunya lagi. Jangan ada rasa aku lagi. Badanku ini badan mati. Yang membuat badanku badan Allah yang hidup. Aku gak ada beribadat. Ini Allah buat badanku beribadat. Kau mana? Aku udah mati. Aku udah menempatkan hakikatku. Aku gak ada. Kalau kepingin bertemu dengan Allah, sesuatu selain Allah yang ciptaannya, diri, ruangan, benda, warna, sesuatu harus dipisahkan dulu, harus ditinggalkan dulu, harus jangan nampak dan harus jangan tahu menahu lagi. Wah. Sekarang mataku nengok ruangan hijau karpet, hatiku masih tertengok ruangan hijau dan karpet. Satu kali ya, sekali lagi. Kalau mataku nengok ruangan karpet hijau, hatiku kan masih kemari. Kau ditanya Tuhannya mana? Jawaban cari dulu nggak ada. Yang ada karpet hijau ruangan. Kalau aku sholat, ya inilah dia. Inilah dia, Tuhannya mana? Enggak berada pada Tuhan. Kalau kita bilang wajah lillahi wa sama Tuhan, enak aja bilang, kau ini dusta aja kerjaan. Enak aja bilang kita nopok. Enggak kenyataan lah. Buka nanti bab khusus sholat pada Imam Ghazali. Saya ngambil keterangan dari Imam Ghazali, bukan saya. Apa-apa katanya, antal kazim. Kalau betul, sedekah. Baru Allah akui. Kau betul. Ya Allah, aku berserah di kehadiranmu, ku tinggalkan diri. Gak nampak diku lagi. Ya Allah, ikanku tinggalkan ruangan karpet hijau. Gak nampak di hatiku ruangan karpet hijau ini lagi. Ini masih ada. Masih ada. Sekali lagi. Ya Allah, ku tinggalkan diri ruangan karpet hijau. Ku tinggalkan habis. Hatiku nggak mau nengok ini lagi. Aku menjumpa kepadamu ya Allah. Tinggalkanlah yang ini. Tinggalkan habis. Kenyataannya nggak bisa bro. Hatiku nengok karpet hijau ruangan. Apa boleh buat dulu? Res, ini gak ada ampunan Res ya. Kalau gak bisa kau dulu juga. Ini Tuhan, gak bisa dimainkan dia. Itu maka hukum akhirat tuh
supaya kita tahu belajar ini hukum akhirat itu tak ada dusta sedikit pun, supaya kita tahu hukum akhirat. Maka belajar kita di dunia ini jangan ada dusta kalau mau betul. Jangan ada hatiku lagi dengan ruangan, alam, warna, benda, diriku seluruhnya nggak ada lagi di hatiku. Pisahkan langsung. Aku panah sekarang, lewatkan panah itu. Sehingga aku gak tahu lagi panah. Kenapa gak tahu panah? Iyalah, orang aku semata-mata udah gak ada. Untuk mana aku mau tahu panah lagi? Kalau aku tahu panah, itu masih perjalanan. Kalau udah sampai kepada Allah, mana tahu aku panah lagi? Allah yang hadir cuma. Betul kah? Silakan. Ikuti dengan batin langsung. Saya nggak capek-capek lagi nontonnya. Langsung sampai di mana kita dapat. Kalau bisa wujud awak pun jangan ada lagi. Wah, kalau itu tinggal konten-konten aja lagi kan. Mana dia? Yang ini mana? Ini mataku nengok ruangan karpet hijau. Ada. Hatiku masih nengok ruangan karpet hijau. Ruangnya mana? Ya sekarang ini belum ada. Nggak ada di hati pula. Wah, piye iki? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bersari kehadiranmu, aku keluar dari diri. Tinggalkan diri. Langsung terpisah. Kutinggalkan karpet hijau ruangan. Langsung terpisah. Mungkin bisa ya. Nggak tahu ya kan. Kutinggalkan alam semesta seluruhnya. Aku terpisah dari alam. Mana? Kenyataannya mataku nengok ruangan karpet hijau. Hatiku masih di sini juga. Apa boleh buat duduk? Sungguhi di rumah. Zikir 3 hari 3 malam, gak ada modal makan. Alalah. Sholat tasbih tiap malam. Padipu. Hah? Padipu. Yalah padipon ya. Padipo. Pilih ki padipo. Masih tahu alam ruangan, warna hijau, karpet, diriku masih tahu? Kalau masih tahu tinggalkan. Ini bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah semua. Wah, sudah panah ya, bagus. Panah itu lewatkan lagi, supaya aku hakikatnya semalam makan penggada. Buat kalau sampai kemari ringan dia. Karena ibadah perjalanan itu hampir tahu, hampir apa dia menempati betul ya. Bagus, silakan. Wah, saya nggak tahu lah bilangnya. Ini ilmu bukan kita punya ya, Allah punya. Kalau mau cari, minta sama Allah, upayakan ini pendekatan ini kepada Tuhan. Bukan apa, mati tak modal awak, manra buka tak terjauh awak di situ. Tapi Tuhan pula, habisin hasilnya sambil tupan sangkala pertama. Gak ada ampunan itu lagi, buat tanggung. Wah, hal itu malaikat yang kerja. Orang terkuat di dunia pun kena pukul udara. Hah? Ini malaikat mana yang menghawala? Malaikat Zabaniana itu penyiksa itu. Kalau tanya itu. Itu saya bilang. Kalau orang udah sampai betul, Allah jahir dan batin itu sangat terang batinnya. Silakan. Ya betul.
Zahir dan batin itu, zahir dan batin itu nampak sama dia. Akunya nggak ada cerita lagi, di perantaraan itu akunya itu nggak ada ceritanya. Kita masih punya modal. Mana punya modal? Napas. Masih berenak lagi. Aduh, masih bisa perbaiki. Masih tahu lagi ruangan hijau, karpet, alam, bisa. Panah lewat sana. Kayak panas lagi.